Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabarmu hari ini? Semoga kamu sehat selalu dan bahagia. Anak-anak, hari ini Ibu akan menyampaikan materi kelas 4, tema 4, subtema 1, pembelajaran 1. Ayo, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kamu pelajari hari ini dapat mudah kamu pelajari dan bermanfaat. Berdoa mulai. Terima kasih. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang hubungan sumber daya alam dengan jenis pekerjaan, pelestarian sumber daya alam, dan cara mengemukakan pendapat yang baik. Anak-anak, pada pembelajaran yang lalu kita telah mempelajari tentang ketampakan alam yang ada di sekitar kita. Ketampakan alam tersebut terjadi karena fenomena alam atau peristiwa alam. Adapun ketampakan alam tersebut meliputi dataran tinggi, dataran rendah, dan daerah perairan. Dataran tinggi merupakan wilayah yang berada di ketinggian lebih dari 600 meter di atas permukaan laut. Dataran tinggi memiliki suhu udara yang lebih sejuk dibandingkan dengan dataran rendah. Dataran tinggi sangat cocok digunakan sebagai lahan pertanian. Karena persediaan sumber daya alam yang melimpah, maka banyak masyarakat di dataran tinggi berprofesi sebagai peternak, petani sayur, buruh pemetik teh, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah dataran rendah. Dataran rendah adalah suatu wilayah yang berada tidak lebih dari 200 meter di atas permukaan laut. Dataran rendah sangat cocok digunakan sebagai lahan pertanian, peternakan, dan perindustrian. Umumnya, dataran rendah merupakan pusat perekonomian masyarakat. Banyak masyarakat di dataran rendah memiliki profesi sebagai karyawan, buruh pabrik, guru, polisi, karyawan kantor, dan lain sebagainya. Karena banyaknya industri yang berada di dataran rendah, hal inilah yang menyebabkan penduduk di dataran rendah lebih banyak dibandingkan dengan yang ada di dataran tinggi. Selanjutnya adalah daerah perairan. Daerah perairan adalah wilayah yang sebagian besar ditutupi oleh air. Contohnya rawa, sungai, laut, danau, dan lain sebagainya. Karena ketersediaan sumber daya alam di wilayah perairan seperti ikan, udang, dan lain sebagainya, maka sebagian besar penduduk yang berada di wilayah pantai memanfaatkan sumber daya alam tersebut sebagai mata pencaharian mereka. Banyak masyarakat di daerah perairan memiliki pekerjaan sebagai petani garam, nelayan, penambak udang, dan lain sebagainya. Nah, anak-anak, tahukah kamu bahwa sumber daya alam itu merupakan kebutuhan setiap makhluk hidup? Sumber daya alam tersebut dapat kita temukan di dataran tinggi,
di dataran rendah dan di daerah perairan. Keadaan alam yang ada di dataran tinggi, dataran rendah, dan wilayah perairan menyebabkan ketersediaan sumber daya alam tersebut merupakan sumber mata pencaharian bagi masyarakat yang tinggal di daerah tersebut. Sumber daya alam dapat dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama adalah sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang apabila dalam pemanfaatannya habis, maka kita dapat memperbaharuinya lagi dengan cara alami maupun dengan cara buatan. Sebagai contoh adalah tumbuhan, hewan, air, angin, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, yaitu sumber daya alam yang apabila dalam pemanfaatannya akan habis dan kita tidak dapat menggantikannya secara cepat dalam waktu yang singkat. Salah satu contoh dari sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui itu adalah bahan tambang seperti emas, batu bara, dan lain sebagainya. Nah, anak-anak, sekarang Ibu ingin menanyakan pendapat kalian tentang upaya-upaya pelestarian sumber daya alam yang telah kita lakukan. Sampaikan pendapatmu kepada Ibu dalam tugasmu. Nah, anak-anak, tahukah kalian bagaimana cara dan upaya kita dalam melestarikan sumber daya alam tersebut? Ya, kamu betul. Salah satu contoh upaya dalam melestarikan sumber daya alam tersebut adalah pertama, melestarikan sumber daya alam dengan cara memperbaharuinya kembali, yaitu dengan cara menanami tanaman kembali dengan tanaman yang baru, mengolahan lahan pertanian yang baik, serta menggunakan sumber daya alam dengan bijaksana, tidak memboroskan sumber daya alam tersebut. Dalam musyawarah atau diskusi, sampaikanlah ide dan pendapatmu. Ketika kita berdiskusi atau menyampaikan pendapat, jangan lupa untuk bersikap baik, menggunakan bahasa yang halus dan sopan, tidak memotong pembicaraan teman diskusi, mendengarkan apa yang disampaikan, lalu berikanlah ide dan pendapatmu apabila kamu diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapatmu. Anak-anak, bagaimana pendapat kalian tentang upaya pelestarian sumber daya alam dan usaha-usaha yang kita lakukan? Sampaikan pendapatmu pada tugas yang Ibu berikan dari lembar kerja siswa pada halaman 10, dan jangan lupa belajar. Demikian pelajaran hari ini. Jangan lupa tetap semangat belajar dari rumah. Sampai jumpa pada pelajaran selanjutnya. Mari kita akhiri dengan membaca Alhamdulillahirobbilalamin. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.